Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurbaiti dengan NIM 2104102 dari Prodi PGSD kelas 1D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi apa yang telah saya dapatkan dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan anak melalui emosinya, cara berpikir, perilaku, dan juga sosialnya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ini. Yang pertama ada faktor budaya. Jadi budaya dari tempat si anak ini tinggal akan mempengaruhi nilai, adat, dan juga hidupnya. Bahkan bisa terbawa sampai mereka dewasa. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu hubungan antara anak dengan teman sebayanya atau hubungan antara anak dengan orang dewasa akan mempengaruhi cara berpikir dan juga berperilaku si anak tersebut. Yang ketiga yaitu sosioekonomi, yaitu anak-anak yang dibesarkan oleh lingkungan dengan status ekonomi yang tinggi cenderung akan memiliki akses hidup yang lebih baik, seperti contohnya akses kesehatan, pendidikan yang layak gitu, terus yang nutrisi berkualitas. Dan sebaliknya, anak-anak yang hidup dengan status ekonomi yang kurang atau rendah, mereka akan cenderung kesulitan untuk mendapatkan akses kehidupan yang baik. Jadi contohnya mereka sulit mendapatkan akses kesehatan, sulit untuk mendapatkan pendidikan, dan juga sulit untuk mendapatkan nutrisi yang berkualitas. Menjadi seorang guru bukanlah suatu profesi yang mudah. Jadi seorang guru itu dituntut selain mendidik juga harus bisa membimbing anak didiknya. Jadi dalam mendidik ini seorang guru membutuhkan pendekatan agar materi yang dipelajari, materi yang diberikan kepada seorang guru tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada anak didiknya. Pendekatan tersebut disebut dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu metode atau jalan yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik atau guru untuk memungkinkan siswa belajar dengan tujuan tertentu. Jadi pendekatan pembelajaran ini tuh sifatnya harus tersusun dan juga adaptif, disesuaikan dengan materi ajar. Pendekatan pembelajaran itu memiliki beragam karakteristik. Itu diantaranya yang pertama ada pendekatan kontekstual, yaitu di mana seorang guru mengaitkan materi yang sedang dibahas dengan situasi di dunia nyata para siswanya. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yaitu di mana guru akan menerapkan pola berpikir kritis kepada anak didiknya, yaitu dengan cara guru tuh tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau menyatakan benar atau salahnya suatu jawaban tersebut. Yang ketiga yaitu ada pendekatan deduktif, yaitu pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Yang keempat yaitu ada pendekatan induktif, yaitu pembelajaran bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Yang kelima yaitu ada pendekatan pemecahan masalah. Jadi guru akan mengajarkan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki untuk memecahkan suatu persoalan yang mungkin jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Kemudian yang keenam ada pendekatan open ended, di mana siswa diajarkan bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi lebih ke bagaimana menemukan solusinya agar solusi tersebut bisa menjadi suatu jawaban. Yang ketujuh ada pendekatan proses, yaitu seorang guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menjiwai proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dan yang terakhir yaitu kedelapan ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk melalui tahap saintifik. Dalam pembelajaran terdapat teori aliran pembelajaran, yaitu seperti contohnya ada teori behaviorisme, ada teori konstruktivisme, teori kognitivisme, aliran teori belajar humanisme, aliran teori belajar Thorndike, Skinner, Pavlov, Watson, Gagne, Guthrie,